Muhammad Afdiar Hindami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian termodinamika dan sistem termodinamika. Yang pertama adalah pengertian termodinamika. Apa itu termodinamika? Termodinamika berasal dari bahasa Yunani di mana termos yang artinya panas dan dynamic yang artinya perubahan. Termodinamika sendiri adalah cabang ilmu fisika yang membahas tentang hubungan antara panas dan mekanika. Aplikasi dan penerapan termodinamika bisa terjadi pada tubuh manusia. Peristiwa meniup kopi panas, perkakas elektronik, refrigerator, mobil, pembangkit listrik, dan industri adalah peristiwa termodinamika yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Next. Yang kedua adalah sistem termodinamika. Sistem termodinamika adalah bagian yang sedang kita kaji atau selidiki, sedangkan lingkungan adalah semua bagian alam di luar sistem. Ada 3 jenis sistem berdasarkan jenis pertukaran yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Seperti yang pertama adalah sistem tertutup, yaitu terjadi pertukaran energi, tetapi tidak terjadi pertukaran zat dengan lingkungan. Masanya konstan, akan tetapi volume dan energi dapat berubah. Contohnya adalah balon udara dipanaskan. Yang kedua adalah sistem terisolasi. Tak terjadi pertukaran energi dan zat dengan lingkungan. Contoh dari sistem terisolasi adalah wadah terisolasi, seperti tabung gas terisolasi. Yang ketiga adalah sistem terbuka. Terjadi pertukaran energi dan zat dengan lingkungannya. Sebuah pembatas memperbolehkan pertukaran benda disebut permeable. Samudra merupakan contoh dari sistem terbuka. Next. Dasar termodinamika. Termodinamika hukum awal menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya dalam saling setimbang satu dengan lainnya. Hukum ini dimasukkan setelah hukum pertama. Jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Next. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa jumlah kalor pada suatu sistem sama dengan perubahan energi dalam sistem ditambah usaha yang dilakukan oleh sistem. Q sama dengan delta U plus W. Dengan perjanjian tanda 1. Delta U positif jika energi dalam yang dimiliki gas bertambah. 2. Delta U negatif jika energi dalam yang dimiliki gas berkurang. 3. W positif jika gas atau sistem melakukan kerja pada lingkungan. 4. W negatif jika lingkungan melakukan kerja pada gas atau sistem. 5. Q positif jika kalor mengalir masuk dari lingkungan ke gas atau sistem. 6. Q negatif jika kalor mengalir keluar dari gas atau sistem ke lingkungan. Next. Lanjut langsung ke proses isotermik. Isotermik ini proses-proses yang terjadi dalam termodinamika, termasuk salah satu proses yang terjadi di termodinamika. Jadi isotermik ini adalah proses termodinamika yang tidak mengubah nilai suhu sistem. Jadi suhunya tuh nggak ada perubahan suhu, bukan suhunya yang 0, tapi perubahan suhunya yang 0. Jadi misalnya suhu di awal dia itu misalkan saja 10 Celcius, maka suhu di akhir juga akan menjadi 10 Celcius. Nah, terus nilai usaha pada proses isotermik itu bisa dinyatakan di persamaan W sama dengan N RT ln VF per VI. Ini
rumus ini tercipta dari persamaan gas ideal di mana di awal itu nanti W sama dengan P integral V1 V2. Kalau misalnya dijelaskan ini akan panjang, tapi kita akan langsung saja mengambil rumus cepat dan jadi W sama dengan nRT ln VF per VI, atau kalau kalian mau gampang ngapalinya ln V2 per V1 atau V akhir per V awal. Nah, kalau misalnya di penjelasan di PPT ini rumus didapatkan dengan menggabungkan persamaan usaha di diagram PV dengan persamaan gas ideal. Jadi pokoknya dasar dari sini adalah gas ideal. Next. Nah, yang kedua itu ada proses isobarik. Isobarik itu adalah proses termodinamika yang tidak mengubah nilai tekanan sistem. Nah, ini delta P-nya yang 0. Maka nilai usahanya bisa dirumuskan W sama dengan P kali delta V. Nah, rumus tersebut diketahui juga bahwa apabila volume membesar, maka usaha pasti positif. Kalau volumenya mengecil, pasti usahanya bernilai negatif. Next. Nah, kalau isohorik itu adalah proses termodinamika yang nggak mengubah nilai volume. Proses ini nggak ada usahanya. Kenapa nggak ada usahanya? Soalnya kan tadi kita di isobarik, kita udah tahu kalau rumus usaha itu sama dengan P dikali delta V. Sedangkan di sini delta V-nya 0. Jadi nggak ada nilai usahanya sama sekali. Lanjut. Terakhir itu ada proses adiabatis. Adiabatis itu nggak ada pengubahan, tidak ada perubahan nilai kalor sistem. Jadi Q-nya sama dengan 0. Nah, usaha yang dilakukan pada proses adiabatis itu dapat dinyatakan dengan persamaan tuh sebenarnya tuh adiabatis ini kalau persamaan itu kan dia bisa jadi gasnya monoatomik atau diatomik. Nah, kalau di rumus tuh ada di kurvanya ini. Jadi W sama dengan K per 1 min. Nah, ini apa sih namanya? Gamma ini itu tetapan apa sih namanya, lupa. Itu suatu tetapan. Jadi nanti biasanya kalau misalnya ada soal, itu bakal dikasih tahu tetapannya berapa. VF pangkat 1 min gamma min VI pangkat 1 min gamma. Nah, terus kalau misalnya pada gas monoatomik itu biasanya W sama dengan min 2/3 NR delta T. Next. Hukum termodinamika 2, pernyataan Kelvin Planck tidak mungkin membuat mesin yang menyerap kalor dari reservoir panas dan mengubah seluruhnya menjadi kerja. Terus pernyataan Clausius tidak mungkin membuat mesin pendingin yang menyerap kalor dari reservoir bersuhu rendah dan membuang ke reservoir bersuhu tinggi tanpa bantuan kerja dari luar. Sudah, next. Hukum 3 termodinamika. Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut atau temperatur Kelvin, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda itu kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai 0. Selanjutnya adalah mesin Carnot. Mesin Carnot adalah mesin yang paling sempurna atau ideal. Namun, mesin ini tidak dapat dibuat di kehidupan nyata. Mesin Carnot hanyalah mesin yang ada dalam teori. Teori mesin Carnot sendiri pertama kali dicetuskan oleh Kelvin Planck, Sadi Carnot, seorang fisikawan dari Prancis pada tahun 1824. Sadi Carnot ini mengungkapkan bahwa mesin Carnot memiliki 4 langkah dalam pengoperasiannya. Yang pertama adalah isotermal. Seperti kita lihat pada gambar yang di atas grafik PV,
Isotermal ini terjadi pada fungsi B menuju C. Pada fungsi B menuju C ini terjadi ekspansi gas. Atau bisa kita umpamakan bendanya itu gas ya. Ekspansi gas. Ekspansi itu apa? Ekspansi itu terjadinya tekanan, pemuaian atau volumenya membesar. Ketika volumenya membesar, maka gas yang tadinya tumbukannya sering, maka akan diperjarang tumbukannya. Ketika tumbukannya diperjarang, maka efeknya apa? Tekanannya akan menurun. Nah, ketika tekanannya menurun ini, maka volumenya itu di dalam sistem ini kan akan longgar gitu. Ketika sistem ini longgar, maka karena sistemnya tidak terisolasi, sengaja tidak terisolasi, maka sistem menyerap kalor. Kemudian dilanjutkan oleh proses adiabatik. Proses adiabatik ini dalam grafik PV dijelaskan pada fungsi C menuju D. Pada fungsi C menuju D ini terjadi ekspansi kembali. Akan tetapi ekspansi ini, yang pertambahan volume ini, maka terjadi penurunan tekanan, karena tadi tumbukan antara gas dengan gasnya itu akan jarang, akan tetapi sistemnya terisolasi. Ketika sistem terisolasi, maka kalor tidak dapat masuk ke dalam sistem. Nah, ketika kalor tidak dapat masuk ke dalam sistem, yang terjadi adalah kalor yang sudah ada di dalam sistem ini, suhunya akan menurun. Jadi terjadilah penurunan suhu atau proses adiabatik. Makanya proses adiabatik disebut kalornya sama, tapi terjadi penurunan suhu. Selanjutnya dilanjutkan oleh langkah ketiga, yaitu isotermal kembali. Akan tetapi, pada langkah ketiga ini, isotermal kembali, terjadinya pemampatan. Kalau tadi ekspansi, kemudian sekarang terjadinya pemampatan. Pemampatan ini artinya penurunan volume pada sistem tersebut. Seperti yang dijelaskan pada grafik PV, fungsi D menuju A. Terjadi penurunan volume. Maka ketika volume ini turun, tekanannya akan naik. Karena tumbukan antara gas dengan gas itu akan lebih sering terjadi. Ketika tumbukan akan lebih sering terjadi, sistem ini bentuknya tidak terisolasi, sengaja tidak terisolasi, maka di dalam kan mampet tuh, semakin keras tekanannya. Ketika tekanannya semakin keras, energi kalor dikeluarkan. Makanya pada proses ketiga ini disebut dengan sistem membuang kalor, gitu. Karena energi kalor dikeluarkan. Kemudian lanjut ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat seperti dijelaskan pada grafik PV fungsi A menuju B. Pada fungsi A menuju B ini terjadi pemampatan lagi, jadi semakin mampet nih. Akan tetapi sistemnya terisolasi. Ketika sistemnya terisolasi ini, maka kalor tidak dapat masuk ataupun keluar. Volumenya berkurang, tekanannya bertambah, tapi kalor tidak dapat masuk ataupun keluar. Tidak terjadi pertukaran kalor. Ketika tidak terjadi pertukaran kalor, maka suhu di dalam akan naik. Karena suhu dalam akan naik, maka balik lagi ke fungsi ideal awal. Jadi proses ini disebut proses reversible atau dapat kembali ke fungsi awal. Karena ini pula, makanya mesin Carnot tidak dapat dibuat di kehidupan nyata. Karena prosesnya reversible atau dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan di dunia ini, mesin Carnot itu tidak ada yang sifatnya reversible atau dapat kembali ke bentuk semula ini. Seperti itu. Karena ini grafik PV, maka usaha kan adalah P dikali delta V. Kita bisa mendapatkan nilai usahanya dari luas grafik antara 4 fungsi ini. Seperti itu. Kemudian efisiensi pada mesin Carnot. Efisiensi pada mesin Carnot ini dapat ditulis dengan eta sama dengan 1 min Q 2 per Q1 dikali 100%. Atau eta sama dengan 1 min T2 per T1 dikali 100%. Ini merupakan rumus sekundernya. Didapatkan dari rumus awal itu, eta sama dengan W atau usaha dibagi dengan Q1. Karena W merupakan delta Q, makanya kita mendapatkan rumus sekunder ini. Nah, pada mesin Carnot, meskipun notabene-nya mesin yang paling sempurna dan tidak dapat dibuat di kehidupan nyata, akan tetapi efisiensi mesin Carnot belum dapat mencapai nilai 100%-nya atau nilai tertingginya. Seperti kita ketahui bahwa
efisiensi itu merupakan perbandingan antara usaha dibagi kalor yang diserap. Artinya, semakin besar usaha, semakin besar kalor yang dijadikan usaha atau semua kalor bakal dijadikan usaha. Maka nilai efisiensi akan bernilai 100%. Efisiensi 100% ini dapatkan apabila semua kalor yang diserap semuanya dirubah menjadi usaha. Hal ini tidak mungkin terjadi karena menyalahi hukum termodinamika 2 yang dijelaskan oleh Kelvin Planck, bahwa tidak dapat semua kalor yang diserap akan dirubah menjadi usaha. Gitu. Karena apa? Kalau secara logika kita bisa melihat bahwa ketika ada suatu mesin yang bekerja, contohnya mesin ini terbuat dari bahan logam. Seperti kita ketahui bahwa logam ini menyerap kalor. Dari situ kalor bisa terbuang. Ataupun dari lamanya waktu proses itu terjadi. Misalnya, kita umpamakan saya memasak air nih. Memasak air selama beberapa menit. Air itu bakal menjadi panas. Suhunya contohnya 80 derajat Celcius. Buat bikin teh lah. Setelah beberapa menit saya mendiamkan air itu, maka suhunya akan menurun. Itu jadi bedanya itu cuma seberapa lama saya mendiamkan air itu. Gitu. Jadi semakin lama proses itu berlangsung, maka semakin banyak kalor yang terbuang. Jadi efisiensi mesin Carnot tidak dapat mencapai 100%. Karena itu, pasti dalam proses selalu ada kalor yang terbuang. Entah itu dari bahan dasar mesin itu sendiri, besi, ataupun logam yang lainnya yang menyerap panas, ataupun lamanya waktu proses mesin itu terjadi. Tuh. Oh iya, bisa didapatkan dengan cara kedua. Apabila efisiensi ingin didapatkan 100%, maka kita harus menaikkan suhu awal menjadi tahingga dan suhu akhir menjadi 0. Hal ini pun tidak mungkin terjadi. Karena suhu awal, benda apa di dunia ini yang memiliki suhu awal tahingga? Tidak ada gitu. Karena kan apabila kita substitusi ke dalam rumusnya, eta sama dengan usaha dibagi Q1, usaha adalah delta Q, berarti kan tahingga min 0 per tahingga sama dengan tahingga per tahingga. Tahingga per tahingga dalam fisika ini kita anggap sebagai 1. Padahal sebenarnya dalam kaidah matematika, nilai tahingga per tahingga ini nilainya bukan 1. Akan tetapi tak tentu. Tapi dalam mesin Carnot ini kita umpamakan sebagai 1. Maka kita bisa mendapatkan efisiensi 100% dari cara menaikkan nilai suhu awal menjadi tahingga dan suhu akhir kita turunkan menjadi 0. Tapi hal ini tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, langkah kedua pun ini tidak dapat terjadi. Makanya dalam matematis kita bisa buat persamaannya X kurang dari Y kurang dari 100%. Dengan X ini merupakan efisiensi mesin kalor di dunia dan Y merupakan efisiensi mesin Carnot yang tidak dapat mencapai nilai 100%-nya. Dan 100% ini merupakan efisiensinya. Seperti itu. Selanjutnya adalah mesin pendingin. Mesin pendingin sendiri memiliki arah aliran kalor yang berbeda dengan mesin Carnot atau mesin kalor. Pada mesin pendingin, kalor mengalir dari reservoir bersuhu rendah menuju reservoir bersuhu tinggi. Proses ini hanya dapat berlangsung jika diberikan kerja dari luar. Jadi bedanya antara mesin pendingin dan mesin kalor tadi, kalau mesin pendingin ini dilakukan usaha untuk mengubah atau memindahkan kalor. Tapi kalau mesin Carnot, kalor dipindahkan untuk mendapatkan usaha. Bedanya seperti itu. Koefisien performansi dapat ditulis Q2 per delta Q atau Q1 min Q2. Atau bisa T2 per T1 min T2. Ini merupakan rumus sekundernya. Rumus primernya itu Q2 per W atau usahanya. Koefisien performansi ini adalah perbandingan antara usaha atau kalor yang dipindahkan dari reservoir rendah menuju reservoir tinggi dengan seberapa besar usaha yang dilakukan. Jadi misalnya, contohnya ada seorang
orang yang berbadan kekar, mengangkat galon 15 liter dengan mudah. Dan ada orang yang berbadan kurus mengangkat galon 5 liter dengan susah. Itu perumpamaan koefisien performansi. Jadi orang yang kekar ini koefisien performansinya besar. Tapi kalau orang yang kurus ini koefisien performansinya kecil. Seperti itu. Jadi seberapa efektif usaha yang sudah dilakukan untuk memindahkan kalor dari reservoir rendah menuju reservoir tinggi. Apakah usaha itu sudah efektif ataukah belum? Semakin besar koefisien performansinya, maka semakin efektif usaha yang dilakukan. Semakin kecil koefisien performansinya, semakin tidak efektif usaha yang dilakukan untuk memindahkan kalor dari reservoir rendah menuju reservoir tinggi. Seperti itu. Selanjutnya aplikasi termodinamika. Selanjutnya adalah aplikasi termodinamika. Yang pertama termos. Pada alat rumah tangga tersebut terdapat hukum satu termodinamika dengan sistem terisolasi, di mana tabung bagian dalam termos yang digunakan sebagai wadah air terisolasi dari lingkungan luar karena adanya ruang hampa udara di antara tabung bagian dalam dan luar. Maka dari itu, pada termos tidak terjadi perpindahan kalor maupun benda dari sistem menuju lingkungan maupun sebaliknya. Ada juga mesin kendaraan bermotor. Pada mesin kendaraan bermotor ini terdapat aplikasi termodinamika dengan sistem terbuka, di mana ruang di dalam silinder mesin merupakan sistem. Kemudian campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder, dan gas buang keluar sistem melalui knalpot. Sudah, next. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin yang ingin bertanya bisa langsung nyalakan mic-nya atau bisa raise hand. Buat teman-teman mau nanya silakan. Ayo kawan-kawan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, buat teman-teman kalau mau bertanya silakan nyalain mic-nya langsung. Atau bisa langsung raise hand, guys. Izin bertanya, suara saya kedengaran? Kedengaran, silakan Saudara Raffi. Saya mau bertanya, kalor itu apa ya? Seperti apa lah bentuknya gitu? Baik, mungkin bisa dijawab oleh Saudara Rizal atau Marita. Baiklah, saya mencoba untuk menjawab. Kalor itu merupakan energi panas, Raf. Bagaimana, apakah sudah terjawab? Ya, mungkin bisa gimana ya, lebih jelasnya mungkin, atau ada aplikasinya. Biasanya kalor itu apa gimana gitu. Oh, kalor itu merupakan energi panas dan mempunyai kecenderungan. Jadi kecenderungannya itu kalau lebih cenderung ingin berpindah dari suhu yang lebih tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Jadi apabila seperti masak air itu, kita lagi manasin air karena di dalam itu suhunya tinggi, maka kalor akan cenderung keluar ke tempat yang suhunya lebih rendah. Seperti itu, Raf.
Oke, makasih. Oke, sama-sama. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya buat teman-teman? Permisi, saya masih kurang paham yang bagian hukum 2 yang tadi, hukum kedua. Oh iya, hukum 2 termodinamika. Iya, hukum 2 termodinamika. Baik, mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Paujan atau siapa mungkin. Maaf, kurang jelas bagian mananya ya, biar gampang jelasinnya. Mas Nick, dari kalimatnya itu gimana ya? Oh iya, gitu. nah jelasin lewat gambarnya ya, kayak ini jelas. Yang sebelah kiri itu pernyataannya Kelvin Planck. Kalau misal kalor yang digunakan itu tidak seluruhnya menjadikan usaha, karena pasti ada kalor yang terbuang ke lingkungan. Terus yang sebelah kanan itu pernyataannya Clausius. Jadi kalau kalor yang rendah itu tidak bisa ke kalor yang mempunyai nilai yang lebih besar gitu. Intinya gitu. Terus sama yang bagian itu tanpa bantuan kerja dari luar itu maksudnya gimana? Maksudnya ya apa ya? Mungkin gini, Chan. Maaf, mau nambahin sedikit aja. Itu maksudnya kan kalor itu kan punya kecenderungan dari suhu yang lebih tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Sedangkan ini kebalik, dari suhu yang lebih rendah menuju suhu yang lebih tinggi. Jadi kalor itu tidak dapat berpindah dengan dengan begitunya gitu loh. Dengan alamiah, kalor tidak dapat berpindah, makanya harus dilakukan usaha. Gitu loh. Dilakukan usaha supaya kalor itu dapat berpindah dari suhu rendah menuju suhu tinggi. Gimana? Oh iya. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya. Ya, silakan. Saya ingin menanyakan tentang mesin Carnot tadi. Kan dalam mesin Carnot itu terdapat efisiensi ya, dimana efisiensi itu tidak bisa suhunya itu melebihi tak hingga gitu kan. Tidak ada suhu yang lebih dari tak hingga gitu kan. Saya ingin menanyakan mengapa pada mesin Carnot itu terdapat efisiensi gitu. Terima kasih. Kenapa mesin Carnot terdapat nilai efisiensi? Seperti itu pertanyaannya. Ya. Efisiensi itu sebenarnya untuk mengukur aja seberapa efektivitas usaha yang dilakukan. Apakah usaha ini udah efektif untuk mengubah kalor semuanya, ataupun usaha ini belum terlalu efektif. Kalau misalnya efisiensi mesin Carnot itu 50%, berarti efektivitasnya 50% gitu. Mesin Carnot ini punya efektivitas 50% untuk mengubah usaha menjadi kalor. Bukan menjadi kalor sih, untuk memindahkan kalor dari reservoir rendah menuju reservoir tinggi. Untuk menurunkan kalor, mengubah menjadi usaha gitu. Jadi semakin besar efisiensinya,
maka semakin banyak pula usaha yang dihasilkan. Semakin rendah efisiensinya, semakin sedikit pula usaha yang dihasilkan. Kayak gitu. Apakah udah terjawab? Apa masih bingung? Iya, baik. Terima kasih jawabannya. Oke, sama-sama. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin izin bertanya. Oh, ya silakan, Mas Taufik. Bentar. Saya ingin bertanya. Suara saya kau dengar? Ya, terdengar. Gini, dalam hukum termodinamika 2 itu saya pernah membaca dalam setiap proses yang terjadi secara alamiah, entropi alam semesta selalu bertambah. Nah, entropi ini apa dan hubungannya ini dengan hukum termodinamika 2 ini apa ya? Gitu aja. Baik. Mungkin ada yang ingin menjelaskan? Ini menurut pemahaman saya aja ya tentang entropi. Setahu saya entropi itu adalah ketidakstabilan. Jadi semakin lama waktu prosesnya itu berlangsung, akan lebih cenderung tidak stabil suatu sistem itu, gitu loh. Jadi ketika apabila kita melakukan suatu proses, semakin lama waktu proses itu berlangsung, maka sistem itu akan cenderung lebih tidak stabil dibandingkan sebelumnya. Itu sepemahaman saya. Mungkin ada tambahan yang lain, nggak tahu. Ya teman-teman, mungkin ada tambahan dari teman-teman, hanya belum jelas atau gimana? Boleh langsung omongin. Kalau menurut saya pribadi, ini tambahan aja ya. Kalau menurut saya pribadi, in my opinion, sebenarnya entropi itu kayak suatu besaran fisika gitu loh untuk mengukur perubahan energi. Jadi benar yang yang diomongin sama Rizal tadi, saat suatu sistem itu mengalami proses yang alami ya. Tadi kan Mas Taufik nanyanya, saat suatu sistem mengalami proses yang alami, maka entropi ke alam semesta akan lebih besar. Jadi itu gimana ya ngomongnya? Jadi ketika proses ini diawali dari proses yang tidak setimbang, lalu mengalami proses alami, itu akan menjadi proses yang tidak setimbang juga, namun lebih tidak setimbang lagi. Dan si entropi ini perubahannya akan keluar ke lingkungan atau ke alam semesta. Jadi lingkungan yang kita bahas ini sangat luas di pembahasan entropi dengan hubungan entropi dengan hukum kedua termodinamika.
Jadi lingkungan di sini adalah alam semesta. Jadi saya bilang ketika ada suatu proses alami, terus dia mengalami proses kan, habis mengalami proses dia akan berubah menjadi dari tidak stabil menjadi lebih tidak stabil. Kenapa lebih tidak stabil? Karena saat perubahan nanti si entropi ini akan terbuang ke alam semesta. Jadi makanya entropi ini di alam semesta akan menjadi lebih banyak karena yang diserap lebih sedikit dan yang dibuang lebih banyak. Menurut saya seperti itu. Begitu Mas Iqbal, gimana? Udah jelas atau mungkin kurang? Ya udah, terima kasih. Oke, baiklah. Mari jika tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup diskusi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dari kelompok kami. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.